lolos ke Piala Dunia atau juara Piala AFF 10 kali berturut-turut? Lolos Piala Dunia sih. Lolos Piala Dunia atau juara Piala Asia? Juara Piala Asia dulu nggak sih? Nggak segampang itu. Ada Nggak bareng dengan segampang Naomi itu, kan kemarin Pak. tidak segampang gitu kan? itu mereka gabung ke tim nasional kita. Dalam berbagai ekspektasi soal bagaimana timnas Indonesia yang menjadi perbincangan di dunia maya atau di dunia media sosial dengan berbagai interpretasi bahwa kegagalan itu terjadi di Piala AFF dengan penurunan U22, kata mereka bahwa timnas Indonesia ini gagal di AFF. Ya, kita sahabat-sahabat Garuda, kita akui kita gagal di Piala AFF. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa Bapak Erick Thohir tentunya dalam membangun tim ini dengan penurunan U22 yang notabene adalah berumur 20,5 ya. Jadi dengan memberikan pengalaman yang jam terbang di level internasional ini sangat penting karena kita butuh yang namanya regenerasi, bukan hanya pemain-pemain sekarang saat ini. Jadi saya sangat setuju dan saya sangat apresiasi dengan kinerja Bapak Erick Thohir. Tentunya Bapak Erick Thohir ini tidak bisa dibandingkan atau tidak bisa dibanding-bandingkan dengan sosok yang namanya ini dan itu dari para pengamat yang suka omon-omon, pengamat yang suka cawe-cawe. Kalian udah tahu belum? Ternyata ribut-ribut hashtag STY out dan ujaran kebencian kepada STY itu digerakkan oleh buzzer. Untungnya ada seorang netizen yang ahli melacak seperti ini. Akun Instagramnya Volt Anonim membongkar busuknya kelakuan buzzer yang bikin keributan tentang STY. Dia berani bongkar sampai benar-benar dikuliti abis. Bukan hanya sekedar clue saja. Setelah terbongkar, salah satu buzzer kabur ke Klaten. Dan menurut Volt Anonim, aksi kali ini tidak ada keterlibatannya dengan si Toel. Itu berarti bisa jadi orang dalam di PSSI yang lagi jadi ular. Atau orang di luar sana yang pengen timnasnya itu berantakan. Pengen PSSI hancur. Menurut kalian siapa guys dalam buzzer ujaran kebencian timnas ini? Ini jelas incaran utamanya itu PSSI ya. Banyak banget ya yang pengen kerja di PSSI ternyata sampai rela sama buzzer segala. Secuan itukah kerja di PSSI? Jadi, apalagi yang namanya bandit, kita ketahui apa itu arti sebenarnya bandit. Baik itu artis secara umum dan juga artis secara khusus dalam persepak bolaan. Bahwa bandit ini lebih kepada penjahat. Arti bandit itu apa seriusan nanya? Bandit. Ih, bandit kali memang kau ya. Sebelum aku cerita, aku mau bilang nih. Bisa juga menjelasasi gitu. Apakah STY-nya ataukah timnasnya karena naturalisasi? Sebuah tim. Tentu bagaimana STY memberikan strategi dan dapat dimainkan oleh si pemainnya. Jadi ada satu kesatuan. Paham. Sekarang disuntikan itu. Berubah gaya nggak? Enggak. Apa sorry? Berubah gaya nggak? Berubah taktikal nggak? Lebih kaya nggak? Padahal udah datang 15 dan bahkan mungkin akan 16. Dalam sebuah pertandingan ada tim analis yang akan mengatakan kita mau menurunkan strategi apa di babak 10 menit pertama. Makanya saya nggak lihat jurusnya cuma satu, Bang. Jurusnya itu cuma satu. Dari 2020 dia datang sampai sekarang jurusnya satu. Kemarin kalau merhatiin lawan Filipina nih, 25 menit awal kita ditekan, position kita jelek. Begitu 25 menit anak-anak main lebih enak. Saya nggak mau masuk ke pertandingan kemarin ya. Kita bicara tentang STY-nya. Taktikalnya. Maka bisa mencerahkan pertanyaan besarnya, dengan kemampuan taktikal seperti itu, apakah kita akan mempercayakan Sinteyong membawa tim ini melanjutkan ronde 3 untuk target besar yang ketua umum bilang proyek? Ingat gak waktu kalah sama Jepang di ruang ganti? Masih percaya nggak sama proyek ini? Saya tangkap proyek ini adalah lolos Piala Dunia. Pertanyaannya, kita akan percayakankah proyek ini pada seorang Sinteyong yang monoton taktiknya? Saya nggak bilang miskin taktik. Itu bandit yang lain. Kalau saya bandit football. Itu bandit football yang lain yang ngomong miskin taktik. Ada sopan, gak respect. Tapi buat saya itu monoton, minim taktik. Hujan terus, kainku nggak kering. Nah, kok jadi curhat aku ya? Kau nanya arti bandit. Bandit itu preman. Preman kali lagunya ya, sampai hamil kayak gitu, kayak jagoan kayak gitulah artinya dek. Ya kayak gitulah, pokoknya kayak gitulah ya. Semoga paham apa maksud kakak. Oke, dadah. Pak, yang namanya karakter orang
Saya tidak mengatakan di negara-negara maju orangnya baik-baik. Misalnya di Amerika, itu lebih banyak crooks-nya daripada kita, Pak. Ya kan? Bandit juga lebih banyak. Pengusaha bandit juga banyak. Anggota parlemen ini juga banyak banditnya juga. Tapi kok negaranya maju? Karena ada tata kelola, Pak. Nah, ini yang kita missing. Missingnya di sini kehilangan sebuah tata kelola yang baik. Jadi tata kelola yang baik itu ada check and balance, ada kontrol, ya tidak ada benturan kepentingan, ada hukum, reward and punishment, itu tidak ada. Nah, kalau di negara maju itu sudah ada. Jadi walaupun dia niatnya jelek, sebagai seorang yang tidak terpuji lah sebagai bandit, nggak bisa melakukan hal yang tercela, Pak. Karena tata kelola hukumnya sudah diatur dengan baik. Jadi kalian dengarkan bandit itu apa. Jadi jangan sampai terkecoh soal bandit dan pandit. Jadi ada bandit yang memang berkedok seorang pandit atau mafia yang berkedok pengamat begitu. Sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak video yang satu ini, dan jangan lupa tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Di luar dugaan saya bahwa tahun ini ya timnas kita bisa mencapai suatu posisi yang bukan saja membuat saya merasa sangat senang, bangga ya. Tapi juga membuka mata dunia. Membuka mata dunia bahwa Indonesia sebetulnya bisa main bola. Ya kan? Indonesia bisa main bola pada saat ada kerjasama yang baik, ya, mulai dari federasi, dengan pemerintah, dengan pelatih, sampai ke pemain. Supporter bahkan juga ya? Supporter, pasti. Supporter kan bagian eksternal yang mendukung. Betul kan? Tapi kan kalau bagian yang organisasinya yang menggabungkan semua aspek untuk membuat timnas kita ini meroket lah istilahnya. Ini kan saya mengatakan meroket bukan tanpa dasar, karena peringkat FIFA kita naik terus. Ya kalau ada turun itu wajar lah, karena kan tergantung performa ya. Dan kita harus paham juga bahwa timnas kita kan sekarang sedang meroket, bukan berarti telah berada di posisi puncak. Ini masih jauh perjalanan. Jadi ini sesuatu yang tidak pernah saya duga. Kalau dulu itu saya menunggu timnas bermain di SEA Games, di Piala AFF, atau di friendly match. Sekarang saya menunggu timnas bermain di kualifikasi Piala Dunia. Setelah sebelumnya bermain di Piala Asia. Piala Asia yang senior bisa lolos dari fase grup. Piala Asia U23 bisa lolos sampai semifinal, hampir lolos Olimpiade. Ya kan sekarang timnas kita berada di round 3. Round 3 ini kan sebetulnya adalah tahap untuk lolos langsung ke Piala Dunia kalau kita bisa. Gitu. Jadi this has been an amazing year for me sebagai supporter timnas, dan saya merasa sangat bangga. Jadi sekarang itu kalau teman-teman saya dari luar negeri itu telepon dan saya tidak menjawab, kemudian saya telepon, mereka akan menanyakan, sibuk nonton bola ya? Sibuk nonton bola kamu? Iya. Nonton apa? Timnas? Iya. Timnas? Iya, saya bilang timnas yang lagi bermain di kualifikasi Piala Dunia. Bukan yang lagi main, yang dulu kita tahu SEA Games atau Piala AFF. Walaupun saya tidak merendahkan. Piala AFF dan SEA Games itu tetap penting. Berkembang kita levelnya. Ada tahapan yang lebih tinggi sekarang. Yang timnas kita mulai bermain. Dan saya pikir kita semua yang menjadi bagian dari supporter timnas Indonesia, ya perlu juga merasa bangga. Pasti. Ya, dan juga perlu melihat progres ini memang adalah sesuatu yang tentu di luar dugaan kita semua, tapi yang kita harapkan akan tetap sustain, akan tetap bisa dipertahankan. Ya, di luar dugaan kalau kita saat ini ada duduk di peringkat 3 dengan di atas Australia, di atas Saudi, di atas China, di atas Bahrain, dan hanya beda 1 poin dari Australia peringkat kedua. Seperti yang Bung Mil katakan tadi, nggak ada yang menyangka deh setahun lalu kita akan ada di tahap ini. Nah, dari perjalanan selama 2024 ini, kalau buat Binder sebagai pengamat terbaik di Indonesia, pengamat sepak bola, poin apa atau di fase mana yang menurut Bung Binder ini paling, wah ini gokil? Ya, tapi maaf Bang, saya bukan pengamat terbaik. Ya, kalau menurut saya terbaik. Ya, apa-apa. Terima kasih. Tapi saya selalu mengatakan kepada teman-teman, banyak yang mengatakan, wah, lu tuh pengamat terhebat. Gue bilang enggak. Pengamat itu semua punya stylenya masing-masing. Ya. Dan saya pikir perlu juga kita respect style mereka menyampaikan analisa mereka apa. Jadi kalau bagi saya nggak ada yang terbaik, nggak ada yang terhebat, karena stylenya semua beda-beda. Terasik kalau gitu. Nah, boleh juga. Ya. Dan saya respect ke Bang Harfa karena Bang Harfa analisanya sesuai dengan fakta. Saya juga selalu menganalisa sesuai dengan fakta. Dan kalau saya lihat timnas kita ini kan sekarang ini kan progresnya ini boleh dikatakan berjuang habis-habisan. Ini gak gampang loh. Jadi teman-teman pun harus paham
bahwa timnas kita itu untuk bisa mencapai level yang sekarang itu ketemunya lawan-lawan yang kuat. Iya. Iya kan? Ketemu Australia, ketemu Irak. Dicurangin Bahrain. Nah, dicurangin Bahrain. Iya kan? Irak kan kita ketemu di round 2. Oh iya. Round 2 kan kita ketemu. Iya, kita, Irak, iya kan? Betul. Memang kita belum bisa menang. Iya. Tapi secara permainan di pertemuan kedua gak buruk. Betul. Ya, pertemuan kedua. Pertemuan pertama memang dibantai. Iya, timnas kita. 5-1 di Basra. Iya. Jadi saya pikir pencapaian ini tidak bisa dikatakan secara kebetulan. Iya. Saya pikir kalau ada yang mengatakan secara kebetulan nggak fair juga. Iya. Ada usaha di sana, Mas. Ada usaha luar biasa. Ya kan? Artinya ini bukan coincidence. Ini bisa tercapai berkat suatu proses yang memang sangat berat ini, Bang. Iya. Sekarang kan kita menikmati nih. Wah, timnas kita seperti yang tadi saya katakan sekarang bermain di Piala Dunia. Saya bangga lah dengan teman-teman lain ya. Iya. Apalagi dari negara-negara tetangga. Walaupun saya tidak meledek mereka juga karena ini teman-teman baik. Tapi kita bangga ke dalam diri sendiri. Dan teman-teman saya ini benar ya, teman-teman netizen yang dari Malaysia, dari Thailand, dari Singapura, mereka semua ikut mendukung Indonesia. Teman-teman saya ya, saya datang lain ikut mendukung Indonesia. Saya juga ada teman di Harimau Malaya juga, mereka senang kok. Jadi jangan juga kalian sedikit-sedikit juga menghina mereka. Ya, jangan. Tuh yang ngomong Muminir tuh. Karena ini jujur, saya kan nggak mau spill dong. Yang WA-nya, phone yang mereka telepon, mereka tuh bangga. Ada juga wakil dari ASEAN yang sekarang masih kemungkinan loh. Jadi jangan ngomong pasti lolos. Gak ada yang pasti di hidup ini. Kita ketemu saja tadi janjian, tapi kan ini kan nggak plan gitu. Gak ada plan, cuman main ngopi aja tadi. Main ngopi, tapi tiba-tiba ya udahlah kita bikin konten singkat lah. Singkat, padat tapi jelas, ya kan? Jadi kita juga jangan meledek mereka. Mereka juga mendukung Indonesia sebagai wakil dari ASEAN. Saya saksinya mereka mendukung. Ya, mereka mendukung. Jadi saya merasa bangga, dan pada saat saya mengatakan kepada mereka bermain di kualifikasi Piala Dunia, bukan berarti lagi-lagi saya merendahkan Piala AFF atau SEA Games. Enggak, itu juga penting karena membawa nama negara. Iya. Tapi sekarang memang kita lihat fokus kita itu sudah berada pada tahap yang berbeda. Iya. Untuk lolos Piala Dunia, meskipun PSSI tidak juga meremehkan Piala AFF atau SEA Games, ada juga kepentingan negara di sana untuk mendapatkan medali emas, untuk menjadi juara. Tapi kita juga perlu pahami bahwa bagi para pemain kita, apakah itu yang bermain di Eropa atau yang bermain di kompetisi domestik, ini adalah pengalaman baru bagi mereka, Bang. Iya. Ya kan, sebut saja Tom Hay, Jay Itzes, Kelvin Verdong, mereka kan belum pernah bermain di kualifikasi Piala Dunia di level senior. Iya. Sama juga Marcelino Rizky Ridho. Jadi kalau performa mereka up and down, saya pikir itu wajar. Wajar lah. Kalau kita mau kritik, wajar juga. Iya. Tapi jangan kritik bukan menghujat loh ya. Bukan menghujat. Nah itu, kita kritik, kita berikan kritikan kita sesuai dengan fakta, dengan apa yang kita lihat. Jangan dengerin ngomongan orang terus kita ikut-ikut. Iya, itu yang salah. Bahaya juga, kadang-kadang netizen kita kan gampang terpancing, Bang. Iya. Artinya pada saat timnas kita lagi oke, pemerintah lagi dukung PSSI. Ya kita apresiasi. PSSI lagi bekerja dengan cara yang benar. Pelatih lagi bekerja, pemain lagi berjuang habis-habisan. Kenapa gak sih kita bersatu? Kenapa gak sih kita bersatu? Susah banget sih. Apa memang kita hobinya tuh hanya bertengkar di sosial media? Itu dia. Kenapa gak sih kita bersatu? Ya kan kita dukung. Ya kalaupun timnas kita susah menang, ya memang timnas lain juga kan mau menang, Bang. Bukan cuma timnas kita aja yang mau menang, ya kan? Iya. Nah, kalau kita lihat dari rangkaian Srema 2024 ini, tadi kan Bu Minder bilang ada kadang-kadang ups and down, menangan kalah. Kalau yang paling membuat Bung Binder, wah ini kayaknya fase ini nih yang paling membuat kayaknya vibes penonton kita itu luar biasa lah ikutin timnas, itu di bagian yang mana nih? Dari mulai 1 Januari 2024 sampai katakanlah akhir Desember ini. Kalau kita bicara ups and downs, artinya kan ada yang pada saat timnas kita menang, ada yang pada saat timnas kita kalah. Iya. Kalau pada saat timnas kita itu menang, yang saya melihat euforianya itu luar biasa lah. Luar biasa. Kayak sama nih. Iya, lawan Arab. Oh, lawan Arab ya? Lawan Arab, saya lawan Arab. Oh, kalau saya ternyata agak beda. Kalau saya pas lawan Korea Selatan di U23. Oh, U23. Ya, kalau saya melihat lawan Arab yang kedua. Lawan Arab yang kedua. Oh, yang menang 2. Ya, kita menutup 2024 dengan senyum. Dengan kemenangan dan kita berada di peringkat nomor 3. Iya. Itu luar biasa karena sebelum pertandingan itu pressure-nya luar biasa. Iya. Kepada pelatih, kepada pemain. Berikut sampai sebelumnya Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir kan sedih itu. Iya. Setelah kalauan Jepang, jadi itu luar biasa, Bang. Titik kulminasinya tuh itu kalau amit-amit waktu itu kalau kalah kayaknya berantakan juga itu. Iya. Jadi tapi bagusnya kita menang juga. Betul, dan akhirnya ya membuat reda permasalahan. Hiruk-hiruknya lah, yang negatif-negatif. Meskipun di akhir-akhir ada sedikit ini nih, gejolak-gejolak tuh gimana tuh? Iya betul, karena AFF karena kan kalau di Indonesia no drama no action. Iya kan? No action no fun. Bukan buat saya, tapi buat sebagian lah masyarakat kita. Sebagian kecil juga sebenarnya. Tapi sebagian kecil ini yang saya khawatirkan menjadi sebagian besar. Iya, ini yang jangan. Dan ini sekarang sedikit-sedikit mulai naik nih. Ya. Vibes-nya ini mulai naik ke negatif. Makanya kita mulai harus mengembalikan kita kepada on the track nih untuk positif, dukung timnas untuk lebih ya kalau kita nggak bisa memberikan yang bagus, minimal jangan buat yang jelek kan begitu. Iya, artinya kalau kita nggak mau mendukung,
ya gak dipaksa juga. Ya, dan tapi jangan ngeganggu. Ya jangan ngeganggu juga. Kalau kita tidak mau apresiasi, gak masalah juga, hak kita. Tapi jangan menghujat. Emang ada yang ganggu? Ya, kalau netizen kita kan coba baca komentar-komentar di channel saya juga. Banyak yang gak suka juga. Lolos ke Piala Dunia atau juara Piala AFF 10 kali berturut-turut? Lolos Piala Dunia sih. Lolos Piala Dunia atau juara Piala Asia? Juara Piala Asia dulu nggak sih? Lolos ke Piala Dunia atau juara Olimpiade? Lolos Bildun. Lolos ke Piala Dunia atau juara Piala Dunia U20? Lolos Bildun. Lolos ke Piala Dunia atau dapat emas sepak bola di Asian Games? Yang pertama deh. Lolos Piala Dunia. Iya. Terus terakhir juara Piala AFF atau kalah di final Piala Asia? Kalah di final Piala Asia. Oke, sahabat-sahabat Garuda fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, backing timnas Indonesia jangan sampai Bapak Erick Thohir berjuang sendirian, berjuang mati-matian untuk timnas Indonesia. Sementara kita lupa bagaimana mengawal timnas Indonesia untuk fokus bagaimana dalam pertandingan dan juga serangan-serangan yang sedang bertubi-tubi kepada PSSI, kepada Bapak Erick Thohir, kepada timnas Indonesia, kepada manajemen dan juga kepada pelatih. Jadi kita sebagai para supporter timnas Indonesia yang memang cinta dan juga fanatik kepada timnas Indonesia dan bagaimana untuk kedepannya timnas Indonesia lebih baik lagi. Mari kita satu komando, satu barisan bersama Bapak Erick Thohir. Timnas Garuda akan terbang tinggi. Timnas Garuda akan maju. Bersama saya, salam olahraga.